wabarakatuh. Saya Aisyah Sylvia Yuliani dari kelas Manajemen RBA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen kinerja. Yang pertama ada pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja diartikan sebagai manajemen untuk membuat hubungan dan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja berkaitan dengan kebutuhan organisasi, pimpinan, dan pegawai. Istilah kinerja sering disamakan dengan istilah-istilah lainnya. Kinerja adalah istilah yang banyak dipakai sekarang dalam beberapa organisasi. Istilah tersebut dianggap sebagai nama lain untuk manajemen berdasarkan sasaran. Next, yang kedua ada evaluasi kinerja karyawan. Melakukan evaluasi kinerja kepada karyawan sangatlah wajib dilakukan, sebab evaluasi kinerja membuat kita tahu seperti apa performa karyawan kita selama ini. Dan sebagaimana kita tahu, performa karyawan sangatlah menentukan maju tidaknya suatu perusahaan. Evaluasi kinerja juga memberikan keuntungan bagi karyawan sendiri. Selain membuat mereka tahu seperti apa performanya, para karyawan juga bisa mendapat sejumlah kompensasi dan kenaikan gaji dari adanya evaluasi kinerja, itu pun juga hasil kinerjanya baik. Next, yang ketiga ada strategi meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Yang kedua, memenuhi hak karyawan. Yang ketiga, evaluasi kerja secara berkala. Yang keempat, reward dan punishment. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, jenjang karir. Yang ketujuh, berikan feedback yang membangun. Yang kedelapan, memaksimalkan penggunaan waktu kerja. Yang kesembilan, belajar dari kesalahan. Dan yang kesepuluh, buat lingkungan kerja yang mendukung. Next, yang kelima, keuntungan manajemen kinerja bagi pimpinan. Yang pertama, menghemat waktu dengan membantu para pegawai mengambil keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan dengan benar. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman yang menghabiskan waktu di antara para staf tentang siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengurangi frekuensi situasi di mana kita tidak memiliki informasi pada saat kita membutuhkannya. Dan yang keempat, mengurangi berbagai kesalahan dan terulangnya hal itu dengan membantu kita serta staf mengidentifikasikan sebab-sebab terjadinya kesalahan ataupun efisiensi. Next, yang keenam, manfaat manajemen kinerja. Yang pertama itu dapat memecahkan keluhan-keluhan. Yang kedua, dapat menyediakan forum-forum terjadwal untuk mendiskusikan kemajuan kerja sehingga para pegawai dapat menerima umpan balik yang mereka butuhkan. Yang ketiga, dapat membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa itu harus dikerjakan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru. Proses ini untuk mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja seperti sumber daya yang tidak memadai. Next, yang ketujuh, peran perencanaan sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi yang berorientasi bisnis, SDM memiliki pengaruh yang sangat vital dalam rangka pencapaian yang memiliki keinginan untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang diinginkan. Harus memiliki SDM yang berkualitas dan memiliki kinerja yang berkualitas. Next, sekarang yang ke-8 ada metode penilaian kriteria. Yang pertama, metode penilaian kategori. Yang kedua, metode perbandingan. Yang ketiga, metode naratif. Dan yang keempat, metode tujuan dan perilaku. Jadi, kesimpulannya, manajemen kinerja meliputi proses suatu kegiatan pelaksanaan kinerja. Bagaimana kinerja dilaksanakan? Manajemen kinerja berawal dari proses perencanaan, bagaimana merencanakan tujuan yang ingin dicapai,
merencanakan kegiatan dan sumber daya yang ada dalam langkah mencapai tujuan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.